Selamat pagi. Oke, hari ini gue mau sharing-sharing sedikit seputar perawatan dari chopper bulldog ya, atau chopper Sposter gue. Yang lumayan bikin gue shock ya. Maklum, yang namanya juga baru berkecimpung ya di permogehan duniawi. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu ya, kurang lebih sekitar 3 minggu yang lalu lah, bulan lalu kalau nggak salah. Ya, bulan lalu. Gua mengalami kendala di jalan, yaitu rantai putus. Ya, jadi rantainya si bulldog atau chopper Sposter gua ini putus di jalan. Ini sebenarnya murni karena kesalahan gua sih, pure kesalahan gua. Waktu gua touring ke Bandung ya, pas perjalanan dari Bandung ke Jakarta, dari daerah Puncak sampai rumah itu gua kehujanan nonstop ya sampai rumah. Terus nyampe rumahnya malam, jadi nggak sempet dicuci ya. Harusnya tuh kalau habis kehujanan langsung dicuci ya baiknya, untuk menghindari karatan gitu ya. Jadi karena sampainya udah malam, kondisi juga udah capek, jadi ya udah nggak langsung gue cuci. Gue baru cuci besok siangnya. Karena mungkin karena itu salah satu penyebabnya, akhirnya menyebabkan beberapa part di motor gua jadi karatan, termasuk rantainya. Harusnya sih setelah gua cuci, gua kasih itu harus dikasih apa? Pelumas gitu ya. Padahal gua ada pelumas untuk rantai tuh. Ya dibilang lupa sih, tapi lupanya karena mager aja sih sebenarnya. Padahal tinggal semprotin aja ya. Tapi ya itu kesalahan gua sih. Salah gua di situ. Jadi karena nggak sempet gue kasih pelumas, akhirnya ya rantainya karat. Dan dengan kondisi rantai karatan, gue paksain buat pakai riding gitu ya, beberapa kali riding malah, sampai akhirnya putus di jalan. Padahal sebelumnya udah dinotis nih sama si Aldo, katanya mas itu rantai lu karatan banget, bye-bye ntar putus di jalan. Besokannya putus rantai gue beneran. Sialan, emang didoain kali gue sama dia. Singkat cerita, motor ini gue bawa ke bengkel dan disarankan untuk ganti rantai. Ya gue kira kan cuman putus, harusnya kan logikanya ya tinggal sambung lagi aja gitu, pakai rantai yang sebelumnya yang putus, disambung lagi, dipakai lagi. Gue kira sesimpel itu, dan ternyata nggak segampang itu, Ferguson. Karena kondisinya si rantai gua yang sebelumnya yang putus itu ketika disambung lagi udah nggak center, udah nggak lurus, jadi meleot gitu. Nah dengan kondisi seperti itu, kata mekaniknya, kata orang bengkel, beresiko akan putus lagi. Ya udah, akhirnya ya gue pikir daripada ngambil resiko lagi kan, ya udah ganti aja. Tapi sebelum ganti, gue tanya harga dulu nih. Harganya berapa ya? Di bayangan gue, paling mahal ganti rantai, wah bisa 1 juta lebih nih gitu ya, 1 juta something. Gue nggak kepikiran akan di atas itu gitu. Karena terus terang, rantai yang paling mahal yang pernah gue beli adalah rantainya chopper Miyabi SR gue. Itu harganya 1 jutaan ya, kalau nggak salah ingat ya, 1 jutaan lah. Itu menurut gue udah the best lah gitu ya. Ternyata kan ukuran rantai kan beda-beda ya. Apalagi ini sekelas ya moge lah istilahnya gitu ya, Harley, dengan tarikan yang besar gitu ya dari mesinnya. Ya gue kira harganya paling segituan kali ya. Ya paling di atas rantai choppernya Miyabi dikit lah gitu. Ternyata harganya, gue kan chat by WA tuh ya, dikasih lah tuh, dikasih price listnya gitu ya, price list. Pas dikasih tahu harganya, wadadidaw, kaget, shock berat gue. Harganya bisa buat beli Mio bekas ya, bisa buat beli Beat bekas. 3,5 juta, cuy, gila kali ya, 3,5 juta. Gue gak pernah kebayang anjir, gak pernah membayangkan harga rantai akan sampai di harga itu.
3,5 juta, gile kali, gile. Gue langsung refleks tuh, nggak usah diganti deh mas, nggak usah diganti, pakai yang sebelumnya aja nggak apa-apa, dengan resiko putus lagi nggak apa-apa deh, gue tanggung. Akhirnya diakalin sama mekaniknya, katanya tuh rantainya digetok ya biar agak lurus dikit. Paling tidak dalam bayangan gue saat itu, paling tidak motor gue bisa gue pakai pulang dari bengkel, gue bawa pulang ke rumah. Dan ya singkat cerita, rantai nggak jadi diganti. Gue bawa pulang dengan rantai yang udah pernah putus ya, dengan 2 sambungan ya, diakalin dibikin 2 sambungan biar lebih safety. Tapi tetap pesan dari beliau ya, orang bengkel, sebaiknya rantainya cepat-cepat diganti karena ya sangat beresiko lah. Akhirnya terpikirkanlah dalam benak gua untuk menanyakan langsung ke buildernya si Bulldog ya, yang ngebangun si Bulldog. Akhirnya gue chat Mas Aska Spring Legacy, gue tanya sebelumnya si Bulldog chopper sponsor gue ini pakai rantai apa kalau boleh tahu gitu. Ternyata si Bulldog pakai rantai eskavator. Tahu? Ya. Eskavator ya alat berat ya. Jadi pakai rantai buat alat berat. Gile. Aji. Nggak kebayang tuh gue. Ya jadi gue dikasih tahu kalau sebenarnya si Bulldog itu bukan pakai rantai untuk Harley Davidson, tapi ukurannya sama. Dia pakai rantai eskavator yang ukurannya sama. Dan Mas Aska juga ceritain kalau kebanyakan motor yang dia bangun memang pakai rantai yang sama, pakai rantai eskavator. Dan udah dipakai touring kemana-mana, termasuk ke Sumatera dan lain-lain gitu. Ya memang sih sebelumnya juga udah gue buktikan dengan touring ke Bandung PP ya, Jakarta-Bandung, Bandung-Jakarta, aman-aman aja, nggak ada masalah. Dan setelah gue pikir-pikir juga rantainya putus kan karena kesalahan gue juga ya, karena kurang dirawat aja gitu. Ya udah akhirnya gue dikasih linknya nih, gue beli lah itu rantai eskavator, dan yang gue pakai sekarang di Bulldog. Nah ini pakai rantai eskavator dengan ukuran yang sama dengan rantai-rantai buat Harley Davidson. Ini kalau nggak salah 5 berapa gitu, nanti lah ya, gua tulisin di screen. Ya jadi saat ini yang kalian lihat ini adalah rantai eskavator yang digunakan untuk motor Sportster gua. Dan memang tidak masalah sih, gua cari-cari tahu juga, gua tanya ke beberapa orang, katanya nggak masalah, bisa. Nah, karena ukuran yang penting selama ukurannya sama. Dan lo tahu harganya berapa? Harganya cuman 500 ribuan. 500 ribu aja cuy. Jauh banget perbedaannya ya, dari 3,5 juta sampai 500 ribu. Sebenarnya ada pilihan lain ya, maksudnya untuk rantai Harley Davidson ini harganya bervariasi, mulai dari 2,5 jutaan sampai 3,5 jutaan. Tapi tetap aja, buat gua di atas juta itu mahal. Kalau ada yang lebih murah, kenapa enggak? Selama itu memang paten. Nah, jadi karena gua udah pernah buktikan, karena sebelumnya si Bulldog pakai rantai yang sama, ternyata pakai rantai eskavator juga yang putus kemarin. Dan itu putusnya juga karena kesalahan gua ya, karena karatan gue biarin gitu aja, akhirnya ya udah putus. Tapi pas gue pakai touring ke Jakarta, Bandung, Jakarta sih aman-aman aja. Mudah-mudahan awet ya, bisa dipakai lama, sepertinya sih oke. Dan harus rajin dirawat aja sih. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari kejadian ini, itu adalah rawat dan sayangilah kendaraan. Karena ya kayak gue jadinya ya, dibiarin gitu aja, habis kehujanan akhirnya karatan ya, akibat air hujan karena telat dicuci. Terus udah karatan dipaksa buat dipakai, apalagi kondisinya juga mungkin saat itu kekencengan rantainya, terus karatan ya udah putus. Ya intinya rawat motormu ya. Syukurnya motor gue ini adalah Harley Davidson custom, khususnya custom chopper, bukan orian pabrik gitu ya. Kenapa gue bilang begitu? Karena part-partnya masih bisa diakalin lah. Contohnya kayak rantai nih.
gue bisa ganti rantai pakai rantai yang nggak perlu mahal, nggak perlu oriannya banget. Gue bisa pakai rantai eskavator. Tapi sekalipun bisa diakalin atau menggunakan part yang ya bisa dibilang ya sebut aja part pengganti gitu ya. Jangan sembarangan juga. Jangan sembarangan memilih part penggantinya. Contohnya kayak gue misalkan nih, gue pakai rantai eskavator nih. Itu pun sudah melalui riset ya. Dan apa istilahnya? Uji coba, udah diuji coba juga dan ternyata kuat. Ya, kita doakan saja semoga awet. Intinya meskipun kita berusaha buat ngakalin partnya, kalau bisa cari pengganti partnya tuh yang sesuai ukurannya, kekuatannya sama gitu. Chopper itu kan simple ya, nggak terlalu banyak perintilan atau part-partnya nggak ribet. Paling yang kepake di ini kalau part-part genuine ya, atau part bawaan Harley itu yang kepake cuman rem, karbu, pengapian, itu aja sih yang menurut gua krusial ya. Jadi gue pakai bawaan aslinya, bawaan Sposter. Kalau untuk yang lain kan rata-rata custom gitu ya partnya. Dan beberapa part juga ya kalau namanya custom ya bisa dicocok-cocokin gitu ya. Atau bisa dibikin juga, bisa dibubut dan lain-lain. Jadi menurut gua perawatan untuk motor gua ini karena dia chopper custom jadi lebih mudah aja. Apalagi dengan konsepnya yang simple, nggak terlalu ribet, nggak ada detail-detail atau part-part yang aneh-aneh, jadi aman-aman aja gitu. Cukup hemat buat perawatannya. Kalau bawaan pabrik atau orian kan, waduh itu kan banyak part ya, banyak banget part yang kalau misalkan amit-amit rusak gitu misalkan, ya lo harus cari yang orinya. Ya itu paling pilihannya cuma itu kali, orian atau KW ya kan. Gitu sih. Tapi sebaiknya saran gua ya kalau lu punya rezeki, kayak misalkan gua nih nanti kalau ada rezeki ya gua akan cari part oriannya gitu, biar lebih safety dan lebih nyaman di jalan. Sekian kali ya sharing-sharing gua tentang part dari si chopper bulldog ini yang ternyata bisa loh gitu diakalin gitu, atau bisa dicari pengganti yang sesuai dan lebih murah, hemat budget. Yang penting perawatan. Kalau selama lu ngerawatnya bener, rajin, leken gitu, barang lu pasti awet. Gitu aja sih. Ya udah, sekian kali ya sharing-sharing dari gua. See you di next video. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Gua Chris Panji. See you di next video.